Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi walaupun lewat udara. Amin saudara. Saya pastikan saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh diberkati Tuhan. Saudara, saat ini saudara beribadah di rumah, pastikan saudara beribadah bersama dengan keluarga. Ya, jadi saudara jangan beribadah sendiri. Karena indahnya kalau kita bersekutu bersama dengan keluarga kita. Amin. Biar kita sama-sama diberkati. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita mulai ibadah ini dengan doa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan, walaupun lewat tayangan seperti ini Bapa, kami percaya Roh Kudus yang menjamah hati setiap umatmu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa pujian penyembahan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mampu menjamah setiap hati umat-umatmu Tuhan. Karena kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Bapa, dalam pujian ada pemulihan. Dalam pujian ada kuasa. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar ibadah ini hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, umat Tuhan yang di rumah sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Jemaat GBI Impact Jakarta siap memuji Tuhan? Haleluya. Jemaat GBI Impact ada di Bangka juga siap memuji Tuhan? Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Bangkit berdiri saudara, saudara boleh bertepuk tangan, menyiapkan alat musik memuji Tuhan. Yo, hey! Setiap orang yang menabur dengan tetesan air mata akan menuai dengan sorak-sorai bagi Raja. Yes. Mari bernyanyi. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Yes. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya. Yo, tepuk tangan bagi Tuhan. Terus puji Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Yeah. Ketika Tuhan
Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa dahsyat Tuhan kita, amin. Terpuji namamu Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita nyatakan kuasa Tuhan besar dari setiap apapun yang kami hadapi. Setiap masalah apapun yang kami hadapi. Kami nyatakan kuasa-Mu terlebih besar buat setiap kami Tuhan. Karena kuasa-Mu mampu menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ini iman kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ini yang menjadi kekuatan kami dalam Engkau Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami belajar melihat bahwa pertolongan Bapa besar buat setiap masalah kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang tidak takut, tapi kami boleh terus bertumbuh iman, percaya, pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Kami nyatakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya hanya kepada Engkau Raja segala Raja. Haleluya,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, haleluya. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami. Engkau Tuhan menghibur kami. Haleluya. Engkau segalanya. Yes, haleluya. Yesus. Puji namamu, puji namamu, ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji namamu. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kebenaran firman-Mu Tuhan akan disampaikan. Kami buka hati buat Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu tertabur di hati yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan dimanapun berada saat ini, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini. Harinya Tuhan pastinya ya. Dan saya percaya saudara semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya sapa buat teman-teman yang ada, saudara-saudara saya yang ada di Bangka, Shalom. Mari saudara tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Hari ini Tuhan urapi hamba-Mu, urapi lidah dan bibir hamba-Mu. Pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat banyak orang Bapa. Bahkan setiap kami Bapa, jadikan kami seorang murid Tuhan. Buat telinga kami, membuat pendengaran kami seperti murid-murid yang mendengarkan gurunya. Sehingga setiap firman yang ditaburkan menjadi rema, menjadi berkat
bahkan hidup di dalam kehidupan saudara-saudara. Maka daripada itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah telah memberkati, mengurapi, bahkan memampukan kami berdiam untuk menyimak setiap firman yang kami dengar. Dan alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengar firman. Pertama-tama saya sapa yang ada di sini, semuanya shalom. Firman hari ini dengan saya beri judul khotbah saya, perkataan yang membangun. Di mana natnya saya ambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Adakah yang bisa membantu saya membacakan firman? Yakobus 3 ayat 1, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayatnya yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 11, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya, Dek. Saudara, saya ambil di ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara tahu, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Berarti ketika saudara mulai mengutuk teman-teman, kawan-kawan, atau saudaramu atau musuhmu, sama dengan saudara mengutuk Allahmu. Karena kita serupa dan segambar. Tetapi saya tidak berbicara tentang itu. Saya akan berbicara dengan saudara bagaimana sebuah lidah itu seperti senjata di mulut seseorang. Di mulut seseorang, lidah adalah senjata. Sebagaimana senjata ia bisa mendatangkan sesuatu hal yang baik. Kita sudah tahu senjata itu bisa digunakan yang baik, bisa juga digunakan yang jahat. Tergantung bagaimana seseorang yang menggunakan. Kalau digunakan untuk yang baik tentunya akan menghasilkan yang baik. Namun sebagai anak Tuhan kita diingatkan untuk menggunakan lidah kita sebagai alat yang mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun.
Sehingga perkataan yang membangun itu dapat menjadi berkat banyak orang. Bagaimana caranya perkataan kita membangun? Agar perkataan kita dapat membangun, kita harus mengendalikan lidah kita. Lidah harus dikendalikan, saudara. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Betul tadi ya, kita sudah baca di ayat 3 tadi. Saya ulang ya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, saya sering pakai ini tentang kacamata kuda. Karena kuda itu, saudara kalau pernah naik kuda, kuda itu ketika dikasih pelana tadi, kekang dari mulutnya dan ke matanya, dia akan jalan lurus. Gak bisa ke kiri ataupun ke kanan, tergantung yang duduk, yang mengendarainya. Ya, jadi kalau kita mau ke kanan, ya kita kasih itu talinya ke kanan. Kalau ke kiri kita kasih ke kiri, dan lurus, dia mengikuti aturan main yang dari di atas. Seperti demikian juga lidah kita. Kalau kita kendalikan lidah kita pasang firman Tuhan bilang, pakai dengan mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga menurut kehendak kita. Begitu juga dengan kita, ketika kita pasang mulut kita dengan senjata tadi mengendalikan, kita akan berkata-kata yang baik. Jadi lidah itu perlu dikendalikan agar enggak melukai orang lain. Saudara tahu, begitu saudara berbicara satu hal, 1000 kali perbuatan saudara yang baik ketika melukai satu orang, orang itu yang ingat lukanya. Baiknya lupa. Percaya enggak percaya, ya harus percaya hari ini, saudara. Ya, jadi kendali ada di kita, bukan di tangannya orang lain. Bukan seperti ini. Loh, kan saya sudah berbuat baik. Gak pernah saya berbuat salah, tetapi hari ini kemarahan saya memuncak sehingga mengeluarkan kata-kata yang melukai orang. Itu yang diingat sama orang lain. Jadi berusahalah kita harus mengendalikan lidah kita supaya kita selalu berada di tangan kita. Bagaimana caranya? Baca firman, dengar firman. Ketika saudara senantiasa membaca firman, mendengar firman, berorganisasi dengan yang baik, itulah yang tersimpan di dalam mensat saudara. Keluar kata-katanya firman. Ya. Jangan hambur-hamburkan kata-kata itu sembarangan. Cerita yang banyak, gosip makin digosok makin itu manusia. Ada yang nyautin tadi kan, saudara. Ya. Jadi kita berbicara satu bermakna, ya ada kata-kata gini, lebih baik bicara satu kata yang bermakna daripada 1000 kata yang sia-sia. Kira-kira maksudnya mengerti enggak ya? Ada juga bilang begini, diam itu emas. Terlalu banyak bicara jadi apa, karatan. Diam itu emas, terlalu banyak diam juga nanti nyasar, ya kan? Kalau di jalanan harus sering bertanya juga supaya enggak nyasar. Jadi saudara, dalam diam justru kita bisa berbicara banyak kepada orang lain. Ungkapan itu enggak harus disampaikan dengan kata-kata. Percaya enggak saudara? Ya, dengan sekarang begini aja orang udah tahu apa ya? Hai, aku udah tahu loh. Kita mampu memilih kapan harus bicara, kapan harus berdiam. Jadi pilih perkataan yang membangun, memberkati orang lain. Saya mau ingatkan pada saudara, sekalipun saudara rajin beribadah, sekalipun saudara membaca firman, sekalipun rajin berdoa, kalau saudara tidak dapat mengendalikan kata-katamu, lidahmu, itu akan menjadi sia-sia. Saya kan pagi, siang, sore di menara doa. Tuh tadi gambarnya. Lihat tuh saudara gambarnya. Ya. Lidah kita belum dapat kita kendalinya, karena artinya kita masih ada masalah dengan orang lain akibat perkataan kita.
ibadah kita nggak akan ada artinya. Saudara yang tidak dapat mengendalikan lidah saudara, perkataan saudara walaupun yang tadi saya sebut, saya berdoa, maaf, teman kita, saudara kita, sholat lima waktu. Belum lagi kalau mau ambil sunah-sunah yang lain. Terus lalu berbicara, saya di menara doa 24 jam. Saya nggak mau sebutkan dengan agama yang lain karena itu pun keluarga kita, saudara kita. Ya, saya berdoa 24 jam, saya ke gereja setiap ada waktu. Ataupun saya berdiam di ruang-ruangan Maha Kudus, tetapi saudara tidak dapat mengendalikan lidah saudara. Jangan main-main. Saudara berarti masih punya masalah. Karena kalau ada suatu perkumpulan, lalu bunyi satu saja yang berkata, tahu enggak ya, itu si A, maafkan saya kalau ada di sini, orangnya resek, hitung-hitungan, nyambung yang satu, iya gue juga pernah tuh digituin sama dia, yang satu lagi nyambut. Udahlah, memang dia orangnya begitu. Nyambutnya sih tujuannya baik, tapi ada ujungnya tuh. Udahlah, dia memang orangnya kayak begitu. Itu pun belum bisa mengendalikan lidah saudara ataupun saya. Kita mau belajar saudara. Bahkan di Mazmur 32 ayat 9 berkata, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang, kalau tidak ia akan mendekati engkau. Jadi jangan kita seperti kuda yang tidak terpasang pelananya tadi, tidak terpasang kacamatanya, tidak terpasang kekangnya. Kenapa? Karena kalau kuda itu jadi begal, jadi berantakan jalannya semuanya dia. Ya, saya teringat kalau menceritakan kuda di kantor, saya selalu ingat, jangan lupa pasang kacamata kuda supaya jalannya lurus, enggak nengok ke kiri dan ke kanan. Ikuti aturan yang ada di kantor. Akan tetapi hari ini jangan lupa kendalikan lidahmu, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, agar engkau mampu berjalan ke kiri dan ke kanan dengan selamat. Karena apa? Engkau mengikuti aturan yang dibuat oleh firman Tuhan. Dari ayat 3 tadi, Yakobus mengambil, kenapa sih ngambilnya contohnya kuda? Karena saya sudah kasih tahu, kuda itu kalau dipasang tadi, dia akan menuruti kemauan daripada yang di atasnya. Yang duduk ke atas kita siapa? Tuhan kan? Betul? Ya. Lidah juga dapat menjadi sumber masalah loh. Ya, tuh tadi ada tulisan lidah perlu dikendalikan agar tidak melukai orang lain. Bagaimana melukai orang lain? Saudara, sakitnya tuh di sini. Kalau saudara ngomongnya tuh nggak enak, ada lagunya ya? Ada, tapi saudara sering dengar lagu itu, saya nggak mau dengar. Karena sakitnya tuh di sini, mentok katanya ya. Seperti ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Dulu kita pernah dengar salah satu tokoh masyarakat kita, ya Bapak Basuki, yang kita nggak terusin. Waktu dia pernah kejadian masalah sehingga dia harus menikmati hidupnya di Hotel Pardio itu. Karena dia tidak bisa menjaga lidahnya pada waktu itu. Mulutnya adalah harimaunya. Sehingga dia akan menelan semuanya. Tetapi saya tidak bercerita tentang Bapak yang tercinta itu. Kita berbicara tentang saudara dan saya. Supaya organ yang kita punya yang kecil ini dapat kita gunakan sebaik mungkin. Sehingga tidak terjadi pertengkaran. Ya. Bahkan dapat menimbulkan pembunuhan, ada enggak lidah? Ada. Luar biasa. Hah? Nah, lidah itu yang bikin. Ya. Walaupun yang kecil namun dapat membakar dunia. Kalau firman Tuhan bilang lidah itu seperti api.
kecil tapi berbahaya kalau dipakai yang tidak berguna. Ya, so mari saya ajak saudara mengatakan kata-kata yang membangun. Ya bukan gini, bangun tidur, tidur lagi. Bukan begitu saudara, kata-kata yang membangun. Kata yang enak. Hai Nona cantik, enak ya. Saya punya pembantu, kalau ketemu orang, gimana ngomongnya ya? Iya Neng Ayu, iya Ibu Ayu. Jadi ngobrol sama dia, manggil dia, kita mau marah juga nggak jadi marah. Begitu dipanggil lagi kesal, ini kok ini rese ya, disuruh ini jalan yang lain. Namanya Siti. Ya, saya kalau mau tambahin lagi, Siti yang ramah. Siti sini, dia jawab begini, iya Ibu Ayu. Coba marah nggak kita? Langsung kita tersenyum, kita ayu, betul kan? Saya selidiki, ternyata dia pada semua orang panggilnya Ayu. Kebiasaan yang baik, betul? Misalnya ada yang datang, walaupun dia lagi jengkel, iya Non Ayu, iya Mbak Ayu, tukang sayur juga, iya Pak Ganteng. Wah luar biasa, itu kalau udah cantik terus masih muda, untung dia sudah tua. Cepat dia laku deh, langsung dapat pasangan. Paling kerja masa 1 bulan menikah. Ya, tetapi mari kita mau belajar seperti tadi, bahasa yang menyenangkan membuat orang disukakan. Kan tidak rugi kan bersaudara bicara yang baik. Ya. Bagaimana sih kita harus seperti itu? Ya buang kebencian. Karena kebencian, kemarahan, kekesalan atau atau saudara mempunyai unek-unek, keluarnya itu bahasa yang tidak baik. Jangan gosip. Ingat, sering kali saya bilang jangan gosip. Kalau kumpul-kumpul bagusnya berdoa. Kalau ada satu orang bicara gosip, bagusnya jangan disautin. Kenapa? Karena ketika disautin panjang. Makin digosok makin sip. Ya, so mari kita berhenti. Kendalikan lidah kita untuk menyatakan hal-hal yang baik. Poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua dan yang terakhir. Bagaimana caranya mengatakan kata-kata yang membangun? Caranya yang kedua, cara mengatakan kata yang membangun, kita harus menjaga hati dan mengontrol emosi kita. Karena tanpa ini lidah kita terus lokcer ngomongnya. Ada kata saya teringat lagu Jim ya. Jagalah hati. Nah, itu kita harus ingat itu. Jaga hati kita, jangan dinodai dengan pikiran-pikiran yang jelek. Hati kita udah mempunyai unek-unek. Ntar gua kalau ketemu sama si Bula Meria itu, Siagian itu, jangan main-main. Dia selalu berbicara, dulu badan saya seperti ini, sekarang badan saya seperti ini. Oleh karena Ibu Gembala, waduh ya. Jadi membesar ke kanan dan ke kiri oleh karena diajak makan. Padahal tujuan ajak makannya baik loh. Tapi itulah gosip, ada yang ketawa tuh di belakang, berarti pengalaman dia. Saudaraku di ayat itu mengatakan, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ada lagunya. Lagu apa tuh? Pohon apa ya? Yang jangan ada dusta di antara kita. Apa? Ada lagunya itu Bluri, saya ingat. Apa? Itu. Daun semangka berdaun sirih. Semangka daunnya keluar sirih. Enggak ada itu saudara. Jangan dengerin tuh lagunya ya kan saudara. Jadi kadang-kadang saya mau ingat itu lagu, saya lupa saudara, karena yang diingat firman, maafkan saya. Ya, Nah, biasa, siapa yang memuji kita dong? Air laut siapa yang ngasinin? Nah itu apalagi saya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita kan. Ya. Jadi kita ini ingin memiliki kata-kata membangun, jaga hati kita.
ada hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Saya teringat dengan satu termasuk pembina saya. Evi, kalau mau berkata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan saudara tidak ada berkata-kata meninggal dunia. Jadi kalau ada orang meninggal dunia sebutnya mati. Gak enak ya. Orang itu mati, bukan meninggal dunia, mati. Lalu saya tanya, kok itu bunyinya mati, gak ada meninggal dunia? Ya sebut mati. Kalau berkata-kata, kalau di luar daripada firman, bagus tidak usah dibicarakan. Itu kata-kata itu saya ingat sampai kapanpun. Ya, jadi hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, akhirnya kita nggak menjaga hati kita. Kalau kita selalu berkata-kata sesuai dengan firman Allah, hati kita dengan hal-hal yang baik pastinya. Kita ingat pesan-pesan firman Tuhan tadi. Ada firman Tuhan yang seperti kau akan seperti kuda, seperti begal. Oh jangan Tuhan. Ya, ingat-ingat ya. Berusaha mengisi hati dengan firman Allah sehingga perbendaharaan kata-kata saudara akan dipengaruhi oleh firman Allah. Kata-katanya bukan dipengaruhi oleh film pelakor. Film drakor, apa drakor kan? Jadi si Siti tadi yang saya ceritain yang bahasanya baik, rupanya penggemar film drakor. Saya tanya sama dia, ngapain sih tadi lihat-lihat di apa dia punya handphone. Dia bilang sedang drakor. Oh. Saya kan nggak ngerti drakor tadinya. Tapi saya gengsi kalau bilang nggak tahu kan. Bosnya kan, saya bilang oh iya drakor. Lalu saya diam-diam nanya, apa sih drakor? Drama Korea. Kurang asem bener. Iya, wah drama Korea. Rupanya dia lebih hebat dari saya drama Korea nontonnya. Saya aja nggak nonton drama Korea, saya nontonnya India. Lebih dahsyat ya, saudara. Dia lebih keren satu langkah dari saya. Jadi saudara saya bicara ini enak ngomongnya. Ih drama Korea keren ya, saya sih baru India. Kamu udah Korea nontonnya. Ya udah besok kurangin nonton Korea biar seimbang saya sama kamu. Dia kurangin. Jadi baik-baik ngomongnya. Sebab apa yang kita baca itu, saudara sering baca nih kata-kata yang gak enak. Saya ada satu film itu yang saya lihat ribut melulu, saya pusing nontonnya. Iya, film apa sih itu? Ya itu bang merah berkulit putih apa bang putih berkulit merah. Keluarga ini ribut, keluarga ini ribut, keluarga pertama sih enak, lama-lama ribut melulu. Mendingan ngapain kita pusingin nonton yang ribut. Urusannya ditontonin. Ya, itu akhirnya keluar. Cucu saya nih sering nonton film anak-anak yang sudah mulai gede. Dia tuh kan masih bayi, belum 2 tahun. Sampai tadi pagi dia bilang maminya, "Mami, mau nonton." Ih, saya kaget. Iya, diajak nonton film Diana. Saya nggak tahu itu film Diana, namanya film Diana. Itu kelakuannya bisa belajar seperti dia. Kalau ngomong, wow, begitu. Karena itu tontonannya membuat itu masuk. Saudara pernah ingat, pernah diajarin nama pendeta waktu zaman dahulu ya, kira-kira 20 tahun yang dulu. Saudara yang suka main game, berhenti dari sekarang. Perhatikan baik-baik. Saudara yang suka nonton film yang di luar daripada seharusnya saudara tidak nonton, berhenti. Kenapa ya harus berhenti? Ternyata itu akan berkesan di dalam hidup kita. Saudara, ketika saudara mau ngomong apa yang keluar game, bola. Film India juga itu akan terus mengena. Ya, saudara terus terang saya pernah tergila-gila dengan film India. Bahkan saya pernah suruh pembantu saya nonton. Iya, nonton ini film ya. Nanti saya pulang kamu ceritakan sama saya. Itu dulu, tetapi kemarin saya juga pernah. Ini film kok bikin penasaran ya. Saya harus pergi ke kantor, pergi sama urusan sama ibu bagian finance. Pergilah saya. Tetapi ini film jamnya jam yang saya harus pergi. Waduh, gimana ya? Saya cari-cari nggak bisa loh nonton sembarangan di TV apa di ini. Saya pesenin sama anak rohani saya. Kamu nonton ya jam sekian, jangan sampai nggak nonton.
film ini. Nanti pulang ceritain sama saya. Rupanya Tuhan gak izinkan. TV saya mati. Serius, nanti boleh dicek and recheck benar apa enggak. Ya, berarti saya teringat lagi yang dulu. Oh ya, nggak boleh. Saya ingatkan orang kok saya sendiri ketagihan. Ternyata film juga menjadi ketagihan, mendominasi kita. Kita punya ini dikuasai nama itu film. Ya, dibodohi, ya. Jadi bagus saudara dengar firman. Saudara baca-baca hal yang baik, baca-baca apa yang di koran ya, berita-berita ya, jangan kena hoak ya. Dan hati dipenuhi dengan firman, kata-kata yang baik yang keluar. Di ayat 10 sampai 12 ini penting buat saudara. Itu merupakan nasihat Yakobus. Coba dibacain ayat 10 sampai 12. Yakobus 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Iya. Jadi ini adalah merupakan nasihat dari Yakobus agar setiap orang berusaha menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Sebab tadi sudah disebut tidak mungkin air di mata air yang sama keluar air tawar dan air pahit. Tidak mungkin saudara. Jadi hati-hati, nggak boleh apalagi keluar berkat dan kutuk. Kita ini mulut kita pakai untuk keluarkan kata-kata berkat. Kutuk itu bukan dari mulut kita, saudara. Kenapa? Saudara ketika mengutuki orang, tadi sudah saya sebut juga, ketika saudara mulai menggosipi, ketika saudara menjelekkan atau saudara memaki-maki orang, sama dengan saudara memaki-maki Allah saudara. Ya, tentu itu bukan pekerjaan mudah, saya tahu. Sebab kita hidup dalam lingkungan yang sangat beragam, bermacam-macam. Teman-teman yang berbeda-beda suku, ras, daerah, agama, dan kita termasuk golongan yang minoritas di dalam komunitas kita saat sekarang. Bahkan saya sebut bukan dari golongan yang lain, tetapi kita sebut dari satu golongan sesama Kristen pun bisa terjadi muncul masalah, saudara. Betul? Betul bagi orang Kristen, tetapi ada saudara kita juga yang bukan Kristen, begitulah kejadiannya ya. Jadi ada perbedaan karakter, pendapat, semua berpotensi untuk menimbulkan konflik dalam situasi yang beragam. Itulah perlu kemampuan kita menjaga hati kita, menjaga emosi kita. Ya. Kita anak-anak Tuhan dapat menjaga hati dan emosi kita agar kita berhati-hati dengan ucapan kita, jangan sembarangan sehingga menyakiti orang lain. Tidak mengeluarkan kata menyakitkan orang lain tuh, lu tuh gak pantas duduk di situ, nyakitin hati orang lain. Ya, di Amsal 4 ayat 23 sampai 24 saya bacakan buat saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, betul katanya. Yang bilang betul udah pengalaman didolak-dalikin sama orang. Lebih baik tadi bicara satu kata yang bermakna daripada 1000 kata yang sia-sia. Satu kata yang bermakna yang baik sudah orang kenangin selamanya. Tetapi satu kata yang menyakitkan, sekalipun saudara yang tadi berbuat baik 1000 kali, melakukan hal-hal yang baik, ketika saudara menyakitkan, bekasnya itu lama saudara. Sudah masuk ke dalam hati saudara. Demikian firman Tuhan saya sampaikan hari ini. Sekarang kita jadi tahu bagaimana caranya agar perkataan kita membangun. Agar perkataan kita dapat membangun, kita harus melakukan, mengendalikan lidah kita.
Dan kita harus menjaga hati kita dan mengontrol emosi kita. Kiranya firman hari ini menjadi dan menjaga hati dan mengontrol emosi kita. Sehingga perkataan kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara dan saya. Saya undang untuk para singer. Saya akan angkat satu pujian buat saudara, buat semua di sini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Pakai mulut saudara untuk memuji, menyembah kepada Tuhan, berkata-kata yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Saudara percaya, saudara telah diampuni dari segala dosa-dosa saudara. Dan saudara boleh aminkan itu. Haleluya. Kita mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami telah bersatu di dalam satu tubuh, satu perjamuan, satu sehidangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Peringatan ini biarlah kami terus mengenang akan kematian-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami Tuhan, tindakan kami sebagai korban bakaran-Mu Bapa, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hari ini Bapa, kami telah bersatu Tuhan di dalam sehidangan dengan Engkau. Kami juga masih mau meminta berkat akan Engkau Bapa. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap-tiap kita. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan yang melebihi akal pikiran kita menyertai saudara dari siang hari ini sampai Maranatha Kristus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya jemaat yang terkasih menyatakan bersama-sama saya dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji Tuhan, salam jumpa sampai minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.